Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mersiana Lurumbere dengan NPM 12230006. Saya mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan Universitas. Dalam video ini saya akan menjelaskan cara menghitung payback periode dengan menggunakan contoh soal dari proyek investasi Tony Stark. Dalam video ini saya buat untuk memenuhi ujian praktikum mata kuliah evaluasi proyek pertanian. Di sini soal yang diberikan sebagai berikut. Tony Stark sebagai pemilik industri memiliki dua opsi investasi dalam proyek Avengers Endgame guna melindungi dunia dari serangan Thanos, Deadman Titan. Berikut arus kas dari masing-masing investasi selama 5 tahun. Teman-teman bisa lihat pada investasi A dan investasi B, di mana arus kas yang diberikan masing-masing berbeda. Dengan investasi awal sebesar 500 juta. Di sini disuruh bahwa diminta di antara kedua opsi tersebut, investasi mana yang akan diterima jika menggunakan metode payback periode dengan total investasi awal sebesar 500 juta. Langkah selanjutnya untuk langkah pertama penyelesaian, pertama kita tulis duluan modal awal. Modal awal sebesar 500 juta. Kolom keempat, kita ketik investasi A. Di bagian kolom B kita isi, di bagian kelima, kolom kelima kita ketik tahun. Di bagian C kita ketik arus kas. Di kolom D atau sel D kita akan cari juga kumulatif. Tahun pertama untuk investasi A, arus kas sebesar 250 juta. Tahun kedua investasi arus kas sebesar 230 juta. Tahun ketiga arus kas sebesar 80 juta. Untuk tahun keempat arus kas sebesar 50 juta. Tahun kelima arus kas sebesar 30 juta. Selanjutnya kita akan menghitung arus kas untuk kumulatif investasi A, di mana arus kas untuk kumulatif investasi A di tahun pertama arus kas investasi kumulatif tetap 250 juta. Untuk tahun kedua
arus kas bertambah 230 juta. Jadi untuk kumulatifnya kita menghitung dengan rumus sama dengan arus kas untuk kumulatif tahun pertama ditambah dengan arus kas tahun kedua investasi A. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasil untuk arus kas kumulatif investasi A sebesar 480 juta. Untuk menghitung arus kas tahun selanjutnya, kita akan seretkan ke bawah untuk mendapatkan hasil. Nah, di sini sudah muncul nilai-nilai arus kas kumulatif untuk investasi A. Dimana kita lihat bahwa untuk kembali modal pada investasi A di tahun kedua sudah mendekati investasi modal awal sebesar 500 juta, yaitu 480 juta. Nah, untuk menghitung langkah selanjutnya, kita akan menghitung payback periode, di mana PP sama dengan arus kas kumulatif untuk tahun kedua atau arus kas sebelum balik modal di tahun kedua, di mana kita tambah dengan ditambah buka kurung investasi awal kurangi dengan arus kas kumulatif tahun kedua, yaitu sebesar 480 juta. Lalu kita tutup kurung, kita bagi dengan arus kas pada tahun ketiga. Lalu kita enter. Nah, di sini untuk payback periode itu 2,25 tahun. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk payback periode investasi B. Kolom berikut kita akan ketik tahun. Kita akan buat sama seperti arus kas investasi A. Di kolom berikut kita akan ketik arus kas. Kolom berikut kita ketik kumulatif. Langkahnya seperti tadi investasi A. Untuk arus kas investasi B itu tahun pertama sebesar 100 juta. Tahun kedua sebesar 150 juta. Tahun ketiga arus kas sebesar 250 juta. Untuk tahun keempat arus kas investasi B sebesar 275 juta. Tahun kelima investasi B sebesar 300 juta. Langkah selanjutnya kita menghitung
kembali seperti yang tadi investasi A, di mana di tahun pertama itu investasi arus kas tetap 100 juta. Di tahun kedua, arus kas bertambah 150 juta. Jadi kita menggunakan rumus seperti yang di investasi A tadi, yaitu sama dengan arus kas kumulatif tahun pertama ditambah dengan arus kas kumulatif tahun kedua. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Kita akan seret ke bawah untuk menghitung arus kas tahun ketiga sampai seterusnya. Nah, di sini sudah muncul arus kas kumulatif investasi B. Selanjutnya kita akan menghitung PB periode. Itu PP sama dengan tahun terakhir sebelum kembali modal, itu tahun kedua, ditambah dengan buka kurung investasi awal, investasi atau modal awal dikurangi dengan arus kas kumulatif tahun kedua sebelum balik modal, tutup kurung, bagi dengan tahun ketiga arus kas balik modal, lalu kita enter. Nah, di sini PB periode investasi B itu 3, artinya investasi B untuk PB periodenya itu modal kembali pada tepat pada tahun ketiga. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita akan kasih tanda untuk PB periode investasi A dan investasi B. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode PB periode, bahwa investasi A dan investasi B, investasi A lebih cepat kembali modal, yaitu di antara tahun kedua dan tahun ketiga. Untuk investasi B kembali modal pada tahun ketiga, pas pada tahun ketiga. Jadi investasi A lebih cepat kembali modal dibandingkan investasi B. Maka berdasarkan metode PB periode, investasi A layak dipilih. Demikian video ini saya buat. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman memahami metode PB periode. Sekian dan terima kasih.